Pagi itu, matahari baru saja naik di atas pasar Cikampek. Bau amis ikan bercampur dengan aroma sayuran segar, keringat pedagang, dan suara gaduh tawar-menawar yang tidak pernah berhenti. Namun di tengah hiruk-pikuk pasar itu, ada satu sosok yang membuat semua orang menunduk saat ia lewat. Jaya, lelaki bertubuh besar, kulit legam, bertato di lengan, berjalan dengan langkah berat. Matanya tajam, seperti pisau yang siap mengiris siapapun yang menentangnya. Orang-orang mengenalnya sebagai penguasa pasar. Tidak ada satu pedagang pun yang berani melawan perintahnya. Mereka tahu, siapa saja yang berani menolak, akan berakhir dengan lapak porak-poranda, barang dagangan berantakan, bahkan tulang patah. Bagi Jaya, pasar adalah wilayah kekuasaannya. Di sini, hukum bukan milik polisi atau pemerintah, melainkan miliknya sendiri. Di salah satu sudut pasar, sekelompok pedagang terlihat berbisik-bisik ketakutan saat Jaya mendekat. Salah satu pedagang tua dengan wajah keriput buru-buru merogoh kantong lusuhnya, menyerahkan beberapa lembar uang. Jaya meraihnya dengan senyum sinis, lalu menepuk pipi pedagang itu dengan kasar. "Bagus, begini baru namanya tahu diri," ujarnya dingin. Uang bagi Jaya bukan sekadar harta, melainkan simbol kekuasaan, dan setiap rupiah yang ia dapat dari hasil pala adalah bukti bahwa pasar tunduk padanya. Meski begitu, di balik wibawa kelamnya, ada luka lama yang tidak pernah sembuh. Jaya dulu hanyalah anak jalanan yang diperlakukan hina. Ia tumbuh dengan kemarahan, belajar bertahan hidup dengan tinju dan ancaman. Bagi dirinya, dunia hanya mengenal satu bahasa, kekerasan. Maka ketika ia berhasil menaklukkan pasar Cikampek, ia merasa seakan balas dendamnya pada dunia telah lunas. Namun, semakin besar kekuasaan yang ia genggam, semakin gelap pula bayangan yang mengikuti langkahnya. Jaya tahu, banyak yang membencinya, banyak yang ingin melawannya. Tapi ia juga yakin, tak ada satupun yang cukup berani. Setiap kali ia melangkah, suara pasar seakan mereda. Orang-orang menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangannya, berharap Jaya tidak singgah di lapaknya. Siang itu, Jaya berhenti di depan sebuah kios sayur. Matanya menyapu rak berisi cabai merah yang menyala segar, seakan menantang sinar matahari. Ia tersenyum sinis, bibirnya menyeringai dengan tatapan puas. Siapapun yang jualan di sini, pasti harus bayar mahal, gumamnya, sambil mengepalkan tinjunya. Ketika ia menghirup aroma cabai yang pedas menusuk hidung, perasaan aneh merayap dalam dadanya. Ada firasat samar bahwa sebentar lagi pasar ini akan mempertemukannya dengan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak pernah ia hadapi sebelumnya. Namun, Jaya menepis perasaan itu dengan tawa kasar, menyalakan sebatang rokok, dan meniupkan asap ke udara penuh kesombongan. Di balik kerumunan, seorang gadis muda dengan tatapan tajam memperhatikannya. Ia belum menampakkan diri, belum membuka suara, tetapi dari matanya terpancar sinar keberanian yang tak biasa. Pasar Cikampek, yang selama ini tunduk pada Jaya, sebentar lagi akan menyaksikan awal dari sebuah pertarungan yang akan mengguncang segalanya. Panas matahari siang mulai menekan pasar Cikampek. Jaya, dengan rokok yang masih mengepul di bibirnya, berdiri di depan kios cabai itu. Ia menunggu pedagangnya keluar, berniat menunjukkan bahwa tak ada satupun lapak di pasar ini yang bisa luput dari genggamannya. Saat itulah, dari balik tumpukan karung berisi cabai, muncullah seorang gadis muda dengan wajah bening, kulit sawo matang yang segar, dan rambut hitam panjang tergerai. Tangannya sibuk menata cabai merah di keranjang, sementara sorot matanya begitu tenang. Gadis itu bernama Sekar. Sekar tidak tampak seperti pedagang pasar kebanyakan. Cara ia bergerak penuh ketenangan, suaranya lembut saat menata barang, bahkan ketika keringat menetes dari keningnya, ada aura anggun yang membuat orang-orang di sekitar tertegun. Beberapa pedagang yang melihat dari kejauhan berbisik-bisik, heran siapa gerangan gadis cantik itu yang berani berjualan di wilayah kekuasaan Jaya. Jaya mendengus pelan, lalu melangkah mendekat. Sepatu bootnya menghentak lantai pasar yang kotor, membuat Sekar otomatis mengangkat wajah. Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Jaya terbiasa melihat ketakutan dalam mata orang-orang, tapi kali ini berbeda. Mata Sekar tenang, seolah-olah ia sedang menatap seorang pria biasa, bukan preman yang ditakuti seantero pasar. Hal itu membuat dada Jaya terasa aneh, seperti ditantang tanpa kata-kata. "Cantik-cantik jualan cabai di sini." Jaya membuka suara, senyumnya menyeringai penuh ejekan. "Kamu tahu aturan, kan? Siapapun yang buka lapak di pasar ini,
harus setor dulu. Suaranya berat, dingin, tapi Sekar hanya menunduk sedikit sambil melanjutkan menata cabai, seolah tidak mendengar. Ketika Jaya merasa diabaikan, darahnya mendidih. Ia menepuk keras meja dagangan hingga beberapa cabai jatuh berserakan ke tanah. "Hei, aku bicara sama kamu," bentaknya. Orang-orang di sekitar langsung menunduk, pura-pura tidak melihat, takut terkena imbas amarah Jaya. Sekar berhenti sejenak, lalu menatap Jaya dengan tatapan tenang, tanpa rasa gentar sedikitpun. "Maaf, saya hanya jualan cabai. Saya tidak berhutang pada siapapun, apalagi harus membayar sesuatu yang bukan kewajiban." Suaranya lembut, tapi tegas, membuat Jaya seakan mendengar tamparan keras di telinganya. Beberapa pedagang yang menguping menutup mulut dengan tangan, terkejut mendengar jawaban itu. Tidak ada satupun pedagang yang berani berkata seperti itu kepada Jaya. Bagi mereka, Sekar baru saja menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Namun, entah kenapa, wajah Sekar tetap teduh, tanpa ketakutan, seolah ia yakin benar bahwa Jaya tidak bisa menyentuhnya. Jaya terdiam sesaat, dadanya sesak oleh amarah dan harga diri yang tercabik. Belum pernah ada orang yang berani menolak perintahnya, apalagi seorang gadis muda. Ia mengepalkan tinjunya, siap memberi pelajaran. Tapi entah mengapa, ada perasaan aneh dalam dirinya, seperti menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pedagang cabai biasa. Suasana pasar mendadak hening. Angin seolah berhenti berhembus ketika Jaya maju selangkah lebih dekat ke hadapan Sekar. Tatapan matanya menyala penuh amarah, seolah api sedang menyala di balik bola matanya. "Jangan coba-coba melawan aku, gadis. Semua orang di pasar ini tahu siapa yang berkuasa," gertaknya dengan suara menggelegar. Pedagang di sekitar makin menunduk, jantung mereka berdegup kencang, takut melihat apa yang akan terjadi. Sekar tetap duduk di balik tumpukan cabai, jemarinya pelan memungut cabai-cabai yang jatuh ke tanah akibat ulah Jaya tadi. Dengan tenang ia menata kembali ke keranjang tanpa memedulikan gertakan kasar itu. "Saya hanya pedagang, Pak. Saya datang untuk mencari nafkah, bukan untuk ditindas. Kalau Bapak butuh uang, kerja keraslah seperti kami semua," jawabnya pelan, namun suaranya menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Jawaban itu bagaikan pisau yang menusuk harga diri Jaya. Urat di pelipisnya menegang. Ia tidak bisa membiarkan seorang perempuan, apalagi pedagang baru, mempermalukannya di depan orang banyak. Dengan kasar, Jaya meraih keranjang cabai itu dan menendangnya hingga cabai merah berserakan ke tanah. Warna merah cabai berhamburan, seakan melambangkan darah yang siap tertumpah. "Mulai hari ini, kamu harus bayar setoran. Kalau tidak, jangan harap bisa dagang di sini," teriak Jaya sambil mendorong meja kayu hingga nyaris menimpa Sekar. Orang-orang di sekitar menahan napas, ngeri membayangkan gadis itu akan diperlakukan lebih kejam lagi. Beberapa bahkan sudah bersiap melarikan diri jika pertumpahan darah benar-benar terjadi. Namun Sekar hanya menatap lurus ke arah Jaya. Ada sinar yang begitu aneh di matanya, tenang, tapi menusuk. "Jangan coba-coba menindas orang yang salah. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi," katanya dengan suara datar, tapi tegas. Ucapan itu terdengar sederhana, namun ada getaran gaib yang membuat bulu kuduk sebagian orang meremang. Jaya terkekeh sinis, lalu meraih kerah baju Sekar dengan satu tangan, mengangkatnya setengah badan. "Aku tidak peduli siapapun kamu. Di pasar ini, hanya ada satu raja, dan itu aku." Suaranya bergemuruh, membuat para pedagang menutup wajah mereka, tidak sanggup menyaksikan adegan itu. Sekar tidak melawan, tidak berteriak, hanya menatap mata Jaya dengan sorot dingin. Dalam hatinya, ia tahu saat ini bukan waktu untuk memperlihatkan jati dirinya. Tapi tatapan matanya cukup untuk membuat Jaya sesaat kehilangan kendali. Tangannya bergetar, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencegahnya melukai gadis itu lebih jauh. Hening sejenak melingkupi pasar. Semua orang tahu, ini baru permulaan. Api konflik telah dinyalakan. Pertarungan antara sang preman penguasa pasar dan gadis penjual cabai yang misterius baru saja dimulai, dan pasar Cikampek akan menjadi saksi dari sebuah kisah yang jauh lebih besar daripada sekadar pemalakan. Wajah Jaya memerah, urat lehernya menegang, napasnya memburu. Tatapan dingin Sekar barusan seperti cambuk yang menghantam harga dirinya. Ia, preman yang ditakuti seantero pasar, kini merasa dipermalukan hanya oleh seorang gadis penjual cabai. "Kurang ajar," teriaknya,
Lalu dengan kasar ia mendorong tubuh Sekar hingga hampir jatuh menimpa cabai-cabai yang bertebaran di tanah. Orang-orang di sekitar panik. Beberapa pedagang tua berusaha menahan diri untuk tidak ikut campur, sementara sebagian lagi menutup mulut, takut berteriak. Mereka tahu, jika ada yang berani membela gadis itu, maka Jaya tidak akan segan melayangkan bogem besi ke wajah siapapun. Suasana pasar yang biasanya ramai kini sunyi, hanya suara degup jantung masing-masing orang yang terdengar. Sekar, meski terhuyung karena dorongan kasar itu, segera berdiri kembali dengan tenang. Tidak ada air mata di matanya, tidak ada wajah memelas. Justru tatapannya semakin dingin, seakan ingin menembus ke dasar jiwa Jaya. Kekuasaanmu di pasar ini hanya menakut-nakuti orang yang lemah. Tapi aku bukan salah satunya, ucapnya pelan, namun terdengar jelas ke telinga semua orang. Kata-kata itu bagai bensin yang disiram ke api amarah Jaya. Dengan geram, ia melangkah maju, tangannya mengepal, siap melayangkan pukulan ke wajah Sekar. Anak buah Jaya yang sedari tadi mengawasi dari kejauhan ikut mendekat, sorak-sorai mereka menambah panas suasana. Hajar saja, Bang, biar kapok dia, teriak salah seorang dengan wajah penuh tawa sinis. Namun sebelum tinju Jaya mendarat, Sekar menggerakkan tubuhnya sedikit ke samping. Gerakan itu cepat, sederhana, tapi membuat pukulan Jaya hanya menghantam udara kosong. Sekar lalu menunduk, memungut cabai yang jatuh, dan kembali menatanya di keranjang dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Reaksi itu membuat pasar bergemuruh dengan bisik-bisik ketakjuban. Setan, maki Jaya, makin membara amarahnya. Ia mencoba lagi, kali ini menendang meja dagangan dengan keras hingga kayu itu patah dan cabai-cabai kembali berhamburan. Sekar melangkah mundur, matanya tetap menatap Jaya, tanpa rasa takut. Ada semacam ketenangan gaib yang membuat Jaya semakin geram, seolah gadis itu sedang meremehkan semua usahanya. Di tengah kepungan ketegangan itu, Sekar hanya berkata singkat, "Kalau kau ingin terus menguji nasibmu, silakan. Tapi jangan menyesal kalau apa yang kau temukan bukan kelemahan, melainkan kebinasaanmu sendiri." Kalimat itu, terdengar misterius, membuat bulu kuduk orang-orang di sekitar meremang. Jaya berdiri dengan napas terengah, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuatnya ragu. Tapi gengsi dan amarah menutup logika. Dalam hatinya, ia bersumpah gadis itu tidak akan pernah dibiarkan hidup tenang di pasar ini. Apapun caranya, ia akan menaklukkannya, atau hancur sekaligus. Amarah Jaya telah mencapai puncaknya. Dengan teriakan garang, ia melompat ke arah Sekar, mengerahkan seluruh tenaga untuk melayangkan pukulan maut ke wajah gadis itu. Para pedagang menjerit ngeri, beberapa menutup mata tak sanggup menyaksikan. Mereka yakin tubuh rapuh Sekar akan remuk dihantam tangan kasar preman yang dikenal tak pernah kalah. Namun keajaiban terjadi. Tepat saat tinju Jaya hampir mengenai wajahnya, Sekar menggerakkan tangannya pelan, seolah hanya mengibaskan lalat. Sekilas terlihat cahaya samar memancar dari telapak tangannya. Seketika tubuh Jaya terhempas jauh ke belakang, menghantam tumpukan peti kayu dengan suara dentuman keras. Pasar hening, hanya desah napas kaget terdengar di udara. Jaya terbaring, matanya terbelalak. Ia merasa dadanya seperti dihantam palu raksasa, meski Sekar sama sekali tidak terlihat mengeluarkan tenaga. Ia bangkit dengan susah payah, wajahnya memerah karena malu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia dijatuhkan bukan oleh sesama preman, bukan oleh aparat, tapi oleh seorang gadis yang bahkan tidak mengerahkan kekuatan penuh. Orang-orang yang menonton terpaku, sebagian mulutnya terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Astaga, itu bukan gerakan biasa," bisik seorang pedagang tua sambil gemetar. Yang lain hanya mengangguk, tidak berani bersuara lebih keras, takut ikut terseret ke dalam pusaran pertarungan aneh ini. Sekar berdiri tegak, wajahnya tetap tenang. "Aku sudah mengingatkanmu," katanya lirih, namun suaranya bergema di telinga semua orang yang hadir. "Aku bukan pedagang biasa. Jangan paksa aku untuk menggunakan apa yang seharusnya tidak kugunakan di tempat ini." Sorot matanya dingin, tapi ada wibawa yang membuat orang-orang spontan menunduk hormat. Jaya meraung, rasa sakit bercampur dengan amarah membara. Harga dirinya terinjak-injak. Ia mencoba menyerang lagi, tapi langkahnya goyah, seolah tubuhnya sendiri menolak untuk maju. Sekar tidak bergerak sedikit pun, hanya menatapnya dengan sorot mata tajam, seakan menembus ke dalam jiwa Jaya yang paling dalam. "Apa, ilmu apa ini?" desis Jaya dengan suara parau,
matanya penuh kebingungan dan ketakutan yang jarang sekali muncul di wajah seorang preman seperti dirinya. Di balik kesombongan dan keberingasannya, kini ada kerikil kecil yang menggoyahkan keyakinannya sebagai penguasa pasar. Para pedagang yang sejak tadi ketakutan kini mulai berani mengangkat kepala. Dalam hati mereka, lahirlah harapan baru. Mungkin, hanya mungkin, ada sosok yang bisa menumbangkan kekuasaan Kelam Jaya. Dan hari itu, rahasia seorang gadis penjual cabai bernama Sekar mulai tersingkap, rahasia tentang kekuatan dahsyat yang disebut Ajian Brajamusti. Jaya berdiri terpaku di tengah kerumunan, tubuhnya masih gemetar setelah terpental oleh sentuhan ringan Sekar. Rasa sakit di dadanya tak seberapa dibandingkan perih di dalam hatinya. Ia, sang penguasa pasar yang selama ini ditakuti semua orang, kini dipermalukan di depan puluhan pasang mata. Rasa malu itu membakar lebih panas daripada api neraka. Kerumunan pedagang mulai berbisik-bisik. Beberapa mencoba menahan senyum lega, meski cepat-cepat menutup mulut agar tidak dilihat Jaya. Akhirnya ada yang berani melawan dia, desas seorang ibu penjual sayur. Bisikan-bisikan itu bagaikan racun yang menusuk telinga Jaya. Ia tahu, mulai hari ini wibawanya terancam runtuh jika ia tidak segera membuktikan diri. Dengan wajah penuh amarah, Jaya berusaha menegakkan tubuhnya. Ingat, gadis, aku tidak akan lupa ini. Kau sudah menghina aku di depan semua orang, teriaknya, suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena harga diri yang tercabik. Tangannya mengepal, namun ia tahu, untuk saat itu, ia tidak bisa berbuat lebih banyak. Tubuhnya masih belum pulih dari hantaman tak kasat mata Sekar. Sekar hanya menunduk sedikit, lalu kembali menata cabainya yang berantakan. Gerakannya seolah mengejek Jaya, tenang dan sama sekali tidak menganggapnya sebagai ancaman. Pergilah sebelum kau mempermalukan dirimu lebih dalam, katanya datar, tanpa menoleh. Kalimat itu bagai pedang yang menusuk langsung ke jantung Jaya. Anak buah Jaya, yang biasanya selalu bersorak mendukung, kali ini hanya bisa menunduk. Mereka pun menyaksikan bagaimana pemimpin mereka dijatuhkan oleh seorang gadis. Tidak ada yang berani menatap langsung, takut menambah bara amarah Jaya. Hanya tatapan penuh rasa malu dan kecewa yang menyelimuti wajah-wajah mereka. Dengan langkah terlatih namun dipaksakan gagah, Jaya meninggalkan pasar. Setiap hentakan sepatunya terasa berat, seolah dunia menertawakan kegagalannya. Di belakangnya, suasana pasar kembali ramai, tapi kini dengan aura yang berbeda. Para pedagang mulai berani bernapas lega, bahkan beberapa di antara mereka menatap Sekar dengan kekaguman, seakan melihat cahaya baru yang menyinari pasar yang selama ini gelap. Namun di dalam hati Jaya, bara dendam sudah menyala. Ia tidak bisa menerima kenyataan dipermalukan oleh seorang gadis. Di jalanan sempit menuju markasnya, ia berulang kali menggertakkan giginya, menahan amarah yang hampir meledak. Aku akan kembali, dan aku akan pastikan gadis itu berlutut di hadapanku, gumamnya lirih, penuh kebencian. Hari itu, pasar Cikampek tidak hanya menyaksikan pertempuran kecil antara preman dan gadis penjual cabai. Hari itu juga menjadi awal dari dendam besar yang akan membawa Jaya mencari kekuatan gelap untuk membalas penghinaan. Luka harga diri seorang preman telah lahir, dan luka itu akan menggerakkan badai yang lebih besar. Sejak kejadian siang itu, pasar Cikampek tak lagi sama. Bisik-bisik tentang gadis penjual cabai yang mampu menjatuhkan Jaya mulai menyebar dari satu kios ke kios lain. Para pedagang, yang dulu selalu ketakutan setiap kali nama Jaya disebut, kini memiliki bahan baru untuk diperbincangkan, siapa sebenarnya Sekar. Dari mana ia datang? Bagaimana mungkin seorang gadis lugu bisa melawan preman sekejam itu hanya dengan satu gerakan? Seorang pedagang tua bernama Pak Karim, yang sudah puluhan tahun berjualan di pasar, mengingat sesuatu dari masa lalu. Sambil menatap ke arah lapak Sekar, ia berbisik kepada kawannya, dulu, ada seorang pendekar sakti yang menjaga daerah ini. Katanya, ia punya ilmu pamungkas, Ajian Brajamusti. Jangan-jangan, gadis itu ada hubungannya dengan dia. Bisikan itu langsung membuat bulu kuduk pedagang lain meremang. Sekar sendiri tidak banyak bicara. Sehari-hari ia tetap berjualan seperti biasa, menata cabainya dengan telaten, melayani pembeli dengan senyum tulus. Tapi di balik ketenangannya, ada aura misterius yang tak bisa dijelaskan. Tatapannya yang dalam, gerakannya yang selalu terkontrol, dan wibawa yang memancar tanpa ia sengaja, membuat banyak orang merasa bahwa ia bukan sekadar pedagang biasa. Anak-anak kecil yang sering bermain di sekitar pasar pun mulai mendekatinya.
Mereka merasa aman berada di dekat Sekar, seolah ada perisai tak terlihat yang melindungi. "Mbak Sekar, kenapa waktu itu Abang Jaya bisa jatuh jauh cuma karena disentuh?" tanya seorang bocah dengan polos. Sekar hanya tersenyum samar, mengelus kepala si bocah, dan menjawab singkat, "Kadang, kekuatan tidak selalu terlihat. Yang penting hatimu bersih." Namun tidak, semua orang merasa senang dengan kehadiran Sekar. Beberapa pedagang yang dulu mendapat perlindungan palsu dari Jaya merasa takut perubahan ini akan mengundang masalah lebih besar. Mereka khawatir Jaya akan kembali dengan amarah yang lebih mengerikan. Kalau dia benar-benar orang sakti, kenapa tidak langsung menyingkirkan Jaya saja? Kenapa dibiarkan tetap berkeliaran? Tanya salah satu pedagang dengan nada ragu. Di sisi lain, kabar tentang kekalahan Jaya menyebar hingga ke telinga para preman dari pasar lain. Beberapa dari mereka penasaran, bahkan ada yang merasa tertantang. Bagi dunia gelap, kekuatan adalah segalanya, dan siapapun yang bisa menjatuhkan penguasa pasar akan menjadi legenda baru. Sekar, tanpa ia sadari, telah menarik perhatian banyak pihak. Malam itu, saat pasar mulai sepi, Sekar duduk sendirian di kiosnya. Bulan separuh menggantung di langit, sinarnya jatuh tepat di wajahnya yang tenang. Dalam hati ia berbisik, "Guru, sepertinya waktunya sudah dekat. Ilmu ini bukan lagi milikku untuk kusimpan sendiri. Pasar ini harus kulindungi." Di matanya, ada kesedihan samar, seolah ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuhnya penuh bahaya. Pasar Cikampek kini berada di persimpangan takdir. Di satu sisi, ada harapan baru yang lahir dari sosok misterius bernama Sekar. Di sisi lain, dendam Jaya yang terbakar hebat siap meledak kapan saja. Dan di antara bisik-bisik para pedagang, nama Ajian Brajamusti mulai kembali disebut, seperti bayangan masa lalu yang bangkit untuk menuntut perannya di masa kini. Malam itu, pasar Cikampek yang biasanya ramai dengan sisa hiruk-pikuk perdagangan, mendadak terasa mencekam. Lampu-lampu minyak di beberapa kios redup, menyorot bayangan panjang di antara lorong-lorong sempit. Sekar masih berada di kiosnya, membereskan cabai yang tersisa. Angin malam berembus dingin, membawa firasat buruk yang menggantung di udara. Di kejauhan, suara langkah-langkah berat terdengar, semakin lama semakin mendekat. Dari arah gerbang pasar, muncul Jaya bersama belasan anak buahnya. Wajahnya penuh amarah, matanya merah membara seperti bara api. "Kau pikir sudah menang? Hah! Malam ini kau akan menyesal sudah berani menantangku." Teriaknya lantang, suaranya menggema menembus kesunyian pasar. Para pedagang yang masih berada di sekitar lapak buru-buru menyingkir, berlari ke lorong-lorong gelap untuk menyelamatkan diri. Mereka tahu malam ini bukan malam biasa, darah bisa saja tertumpah. Dari balik jendela kayu dan celah-celah kios, mereka mengintip dengan wajah pucat, menyaksikan awal dari pertarungan yang sudah lama ditunggu tapi juga sangat ditakuti. Sekar berdiri pelan, menatap Jaya dengan sorot mata tenang. "Kemarahanmu hanya akan membinasakan dirimu sendiri, Jaya. Pulanglah, jangan tarik orang lain ke dalam kebencianmu," ucapnya lembut namun tajam, seperti suara dari dunia lain. Kalimat itu justru semakin menyulut amarah Jaya yang merasa dihina di depan anak buahnya. "Jangan banyak bicara, hajar dia," perintah Jaya. Seketika, anak buahnya berhamburan menyerbu Sekar dengan parang, balok kayu, dan pisau lipat. Suara teriakan bercampur langkah kaki menggema di seluruh pasar. Namun dalam sekejap, Sekar bergerak. Gerakannya begitu ringan, hampir tak terlihat. Dengan satu kibasan tangan, dua orang terlempar ke dinding. Dengan sentuhan telapak, tiga orang lainnya terpental jauh, berguling-guling di tanah. Anak buah Jaya semakin kalap, menyerang dari segala arah. Tapi Sekar seperti bayangan yang sulit disentuh. Setiap pukulan, setiap sabetan senjata, selalu meleset seakan ada tembok tak kasat mata yang melindunginya. Suara dentuman tubuh menghantam tanah terdengar berkali-kali, hingga satu persatu anak buah Jaya roboh, mengerang kesakitan. Hanya dalam hitungan menit, belasan orang itu sudah tergeletak tak berdaya di sekitar kios. Pasar yang tadi sunyi kini dipenuhi suara rintihan. Sekar masih berdiri tegak, wajahnya dingin tapi matanya berkilau oleh sinar yang tak biasa. Di sekitarnya, udara bergetar samar, seolah kekuatan gaib sedang menyalurkan wibawanya. Jaya yang menyaksikan itu mendidih oleh rasa malu dan marah. Ia menggertakkan gigi, mencabut sebilah golok besar dari pinggangnya, lalu melangkah maju. "Cukup, malam ini aku sendiri yang akan menghabisimu," teriaknya.
Pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai, dan pasar Cikampek bersiap menjadi saksi duel mengerikan antara penguasa lama dan sosok misterius yang membawa cahaya baru. Golok besar di tangan Jaya berkilat diterpa cahaya lampu minyak pasar yang redup. Dengan teriakan garang, ia menyerbu Sekar. Namun lagi-lagi, gerakannya terlalu mudah ditebak. Sekar hanya menggeser langkahnya sedikit, lalu dengan sentuhan ringan di dada, Jaya terhempas ke tanah. Goloknya terlepas, menghantam keras lantai pasar. Dentumannya membuat seluruh pasar bergetar. Kali ini, Jaya tak langsung bangkit. Ia berlutut, napasnya memburu, tubuhnya terasa berat. Tatapannya penuh amarah, tapi juga ketakutan. Di balik sorot matanya, ada kesadaran pahit yang merayap, ia tak sanggup melawan gadis itu. Anak buahnya sudah tumbang, kekuatannya tak berarti apa-apa. Malam itu, di hadapan semua orang yang mengintip dari balik kios, Jaya resmi kehilangan wibawa. Dengan wajah penuh hina, ia bangkit terlatih, memungut goloknya, lalu melarikan diri ke lorong gelap pasar. Suara cemooh samar terdengar dari pedagang yang bersembunyi, meski mereka buru-buru membungkam mulut. Bagi Jaya, bisikan itu lebih menyakitkan dari luka fisik manapun. Malam itu, harga dirinya benar-benar terinjak di lumpur. Di markasnya, Jaya mengamuk. Botol-botol pecah, meja kayu hancur, dan anak buahnya yang tersisa dihajar tanpa ampun. "Kalian semua pecundang," teriaknya, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, bukan anak buahnya yang lemah, dialah yang kalah. Ia menatap goloknya yang berlumuran tanah, lalu menggeram, "Kalau kekuatan biasa tak cukup, aku harus mencari kekuatan lain." Keesokan harinya, Jaya menghilang dari pasar. Rumor beredar ia pergi ke pedalaman, ke sebuah desa terpencil yang dikenal angker. Di sana, katanya, ada seorang guru tua yang menguasai ilmu hitam mematikan, ilmu yang bisa membuat tubuh tak bisa mati sekalipun ditebas. Para pedagang yang mendengar kabar itu bergidik ngeri. Jika benar Jaya mendapatkan ilmu itu, maka pasar akan tenggelam dalam kegelapan. Perjalanan Jaya membawanya menembus hutan rimba. Siang malam ia berjalan, menantang binatang buas, melewati rawa dan sungai berarus deras. Semua dilalui dengan satu tekad, balas dendam pada Sekar. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, menemukan guru sakti itu dan memohon ajian pamungkas yang mampu mengalahkan siapapun. Akhirnya, di sebuah gubuk tua di tepi hutan, Jaya bertemu dengan seorang lelaki renta berambut putih panjang, matanya tajam menyorot gelap. Lelaki itu dikenal sebagai Ki Jagapati, seorang dukun sakti yang telah lama menghilang dari dunia manusia. "Aku tahu kedatanganmu, Jaya," ucapnya lirih, suaranya serak tapi menggetarkan udara. "Kau mencari kekuatan, tapi ingat, setiap kekuatan ada bayarnya." Tanpa ragu, Jaya berlutut, wajahnya penuh dendam. "Aku rela membayar apapun, asal bisa menghancurkan gadis itu. Ajarkan aku ilmu terkuatmu." Malam itu, di bawah sinar bulan pucat, perjanjian kelam pun dimulai, dan jalan Jaya menuju kegelapan semakin terbuka lebar. Malam itu, di dalam gubuk Ki Jagapati, suasana dipenuhi aroma kemenyan yang pekat. Api dari tungku kecil bekerlap-kerlip, menimbulkan bayangan menari di dinding bambu yang reyot. Jaya duduk bersila di depan sang guru, tubuhnya penuh luka perjalanan, tetapi matanya membara dengan nafsu balas. Dendam. Ki Jagapati menatapnya lama, seakan menembus isi hatinya yang hitam. "Kau memang penuh dendam, Jaya. Itu bahan bakar yang kuat, tapi juga racun yang bisa memakan jiwamu sendiri," ucap sang guru dengan suara berat. Jaya menggertakkan gigi, tangannya mengepal kuat. "Aku tidak peduli, Ki. Aku hanya ingin kekuatan. Ajarkan aku ilmu yang bisa membuatku tak terkalahkan. Aku ingin menghancurkan gadis itu dengan tanganku sendiri," katanya dengan suara gemetar, antara amarah dan putus asa. Ki Jagapati hanya tersenyum tipis, senyum yang menyimpan kegelapan. "Baiklah," ujar sang guru. "Ilmu yang kau cari adalah ajian rawa rontek. Dengan ilmu ini, tubuhmu tak akan bisa mati. Luka sebesar apapun akan pulih, darahmu akan kembali mengalir, bahkan jika kepalamu terpisah dari badan sekalipun." Ucapan itu membuat mata Jaya terbelalak. Sekilas rasa takut menyelinap, tapi cepat ditepis oleh gejolak dendam yang membara. Namun Ki Jagapati menambahkan, "Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Jiwa dan hatimu akan semakin tenggelam dalam kegelapan. Kau akan kehilangan rasa belas kasih, dan hanya ada amarah yang hidup dalam tubuhmu." Jaya terdiam sejenak,
menimbang kata-kata itu, lalu menundukkan kepala. Aku rela, asal aku bisa membalaskan dendamku, jawabnya mantap. Ritual pun dimulai. Ki Jagapati menancapkan keris kecil ke telapak tangan Jaya. Darah segar menetes, ditampung dalam kendi tanah liat yang sudah dipenuhi ramuan hitam. Bau anyir bercampur kemenyan semakin menyengat. Jaya menggertakkan gigi, menahan rasa sakit yang luar biasa. Suara Ki Jagapati bergema melantunkan mantra kuno, membuat udara di gubuk itu bergetar mencekam. Tiba-tiba, tubuh Jaya kejang-kejang. Matanya memutih, urat-urat di tubuhnya menonjol, dan teriakan keras meluncur dari mulutnya. Seakan ada ribuan jarum menancap ke dalam darahnya. Ia jatuh terguling, tubuhnya menghantam lantai, tapi tak mampu bergerak. Ki Jagapati hanya duduk tenang, matanya tajam menatap proses perubahan murid barunya. Beberapa saat kemudian, tubuh Jaya perlahan kembali tenang. Ia bangkit dengan napas tersengal, keringat bercucuran, tapi wajahnya kini berbeda. Ada sorot mata yang lebih kelam, lebih buas. Luka di telapak tangannya menutup seketika, tanpa bekas sedikit pun. Ia menatap tangannya sendiri dengan takjub, lalu tertawa keras, tawa yang menggetarkan seluruh gubuk. Mulai malam ini, kau bukan lagi manusia biasa, kata Ki Jagapati lirih. Kau adalah Jaya dengan tubuh rawa rontek, tak akan bisa mati, tak akan bisa dihancurkan. Tapi ingat, semakin sering kau gunakan ilmu ini, semakin jauh jiwamu dari cahaya. Jaya hanya terkekeh, menatap ke arah hutan gelap di luar gubuk. Sekar, bersiaplah, aku akan datang kembali, dan kali ini aku tidak akan kalah. Fajar baru saja merekah di langit Cikampek ketika kabar itu mulai menyebar. Para pedagang pasar berbisik-bisik, wajah mereka pucat. Jaya kembali, suara itu lirih namun mengguncang. Setelah beberapa hari menghilang, sosok preman yang pernah dipermalukan Sekar kini muncul lagi. Tetapi ada yang berbeda, langkahnya lebih mantap, sorot matanya lebih gelap, dan auranya membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Jaya berjalan di tengah pasar dengan dada membusung. Pedagang-pedagang buru-buru menutup kios mereka, pura-pura sibuk, takut menatap matanya. Anak-anak kecil ditarik ibunya menjauh. Namun Jaya hanya tersenyum tipis, seolah menikmati ketakutan itu. Aku kembali, dan mulai hari ini, pasar ini sepenuhnya milikku. Teriaknya lantang, membuat semua orang terdiam kaku. Sekar yang sedang menata cabai di lapaknya segera mendongak, matanya menajam. Ia bisa merasakan hawa aneh yang memancar dari tubuh Jaya. Bukan sekadar kekuatan otot atau keberanian semu seperti dulu, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dalam hatinya, Sekar berbisik, ilmu hitam. Dia sudah mendapatkannya. Tanpa basa-basi, Jaya mendekat ke lapak Sekar. Dengan satu gerakan kasar, ia menendang keranjang cabai hingga isinya berserakan. Masih berani kau jualan di sini? Hah, gadis sialan. Suaranya menggelegar, membuat pedagang lain makin takut. Sekar berdiri tegak, menatap Jaya dengan keberanian yang sama seperti sebelumnya. Aku tidak takut padamu, Jaya. Kekuatanmu tidak akan mengalahkan kebenaran. Mendengar itu, Jaya tertawa keras, tawa yang mengandung kegilaan. Tanpa peringatan, ia menghunus goloknya dan menebas lengan kirinya sendiri di depan semua orang. Suara teriakan ngeri pecah di pasar. Namun sekejap kemudian, luka itu menutup kembali, dagingnya menyatu, seolah tak pernah terluka. Wajah Jaya berubah bengis. Lihat, Sekar, aku sudah tidak bisa mati. Sekar terperanjat, meski berusaha tetap tenang. Orang-orang yang menonton terisak, sebagian ada yang berteriak histeris. Bagi mereka, apa yang baru saja mereka lihat bukanlah kekuatan manusia, melainkan kutukan iblis. Jaya mengangkat goloknya tinggi-tinggi, lalu menantang, Sekar, keluar tenagamu, aku ingin lihat apakah ajianmu bisa menghancurkan tubuh abadi ini. Suasana pasar mendadak hening mencekam. Angin bertiup kencang, seakan alam pun ikut menahan napas. Semua mata tertuju pada Sekar, gadis penjual cabai yang selama ini diam-diam melindungi mereka. Pedagang-pedagang yang bersembunyi berdoa lirih, berharap ia bisa menahan amukan Jaya yang kini tak terkalahkan. Sekar mengepalkan tangan, cahaya lembut memancar dari telapak tangannya, pertanda ajian Braja Musti mulai bangkit. Wajahnya serius, matanya menyala. Jaya, kalau jalan yang kau pilih adalah kegelapan, maka aku tak punya pilihan lain. Aku akan menghentikanmu, meski harus mengorbankan segalanya. Sekejap suasana pasar Cikampek berubah menjadi arena pertarungan. Pedagang berlarian menjauh,
meninggalkan lapak mereka begitu saja. Suara teriakan bercampur isak tangis memenuhi udara. Namun di tengah kepanikan itu, hanya dua sosok yang berdiri saling berhadapan, Jaya dengan senyum bengisnya, dan Sekar dengan sorot mata tajam penuh keberanian. Jaya melangkah maju, golok di tangannya berkilat diterpa cahaya matahari pagi. "Sekar, inilah hari kematianmu," teriaknya, lalu melompat menerjang dengan gerakan beringas. Goloknya berayun ke arah dada Sekar, tajam dan mematikan. Namun Sekar gesit menghindar, tangannya menyalurkan ajian Brajamusti hingga udara di sekitarnya bergetar. Dengan satu hantaman telapak, Sekar melancarkan serangan ke dada Jaya. Suara dentuman keras terdengar, tubuh Jaya terpental menghantam tumpukan peti sayur hingga pecah berserakan. Orang-orang bersorak kecil, berharap itu akhir dari teror. Namun harapan mereka segera pupus ketika Jaya bangkit kembali, tanpa luka sedikitpun. Jaya justru tertawa gila, matanya memerah. "Kau pikir bisa mengalahkanku dengan itu? Aku sudah mati berkali-kali, Sekar. Tubuhku akan selalu kembali," teriaknya. Ia merobek dadanya sendiri dengan golok, memperlihatkan luka menganga yang dalam. Namun dalam hitungan detik, daging itu menyatu kembali. Pemandangan mengerikan itu membuat sebagian orang muntah ketakutan. Sekar menggertakkan gigi, jantungnya berdegup kencang. Ajian Brajamusti yang ia miliki memang luar biasa, tapi Jaya kini bukan manusia biasa. Setiap serangan hanya akan membuatnya bangkit lagi dan lagi. Apakah benar tidak ada jalan untuk menghentikannya? Batin Sekar resah, tapi wajahnya tetap teguh menatap lawan. Jaya kembali menyerang, kali ini lebih cepat dan liar. Goloknya berayun berulang kali, membuat Sekar terdesak. Percikan cahaya dari Brajamusti menangkis serangan demi serangan, menimbulkan ledakan kecil di udara. Pasar penuh dengan debu dan kilatan tenaga dalam, seakan bumi bergetar menyaksikan pertempuran maut itu. Di tengah pertarungan sengit, Jaya mendesis, "Kau kuat, Sekar, tapi kekuatanmu ada batasnya. Sedangkan aku abadi. Aku akan terus menghantammu sampai kau menyerah, sampai pasar ini tunduk di kakiku." Kata-katanya menusuk hati para pedagang yang bersembunyi, membuat mereka semakin putus asa. Namun Sekar menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Dari dalam dirinya, suara halus gurunya bergema, "Brajamusti bukan sekadar kekuatan menghantam tubuh, tapi cahaya untuk melawan kegelapan jiwa. Jangan hanya lawan tubuhnya, Sekar, hantam hatinya." Sekar membuka mata dengan cahaya berkilat, wajahnya kini bersinar dengan tekad baru. "Baiklah, Jaya. Jika tubuhmu tak bisa mati, maka aku akan menghantam jiwamu." Pasar Cikampek ini seolah terbelah antara dua dunia, satu sisi dipenuhi bayangan kelam dari Jaya yang tak bisa mati, sisi lainnya diterangi cahaya ajian Brajamusti yang mengalir dari tubuh Sekar. Asap debu berputar di udara, tercium bau darah dan besi dari golok Jaya, bercampur dengan aroma cabai yang berserakan di tanah. Semua orang yang bersembunyi tahu, pertarungan ini bukan lagi sekadar soal pasar, ini tentang hidup dan mati mereka semua. Sekar menatap Jaya dengan tatapan penuh tekad. Ia ingat pesan gurunya, bahwa Brajamusti bukan sekadar ajian pukulan fisik, melainkan kekuatan yang bisa menembus hati manusia. Kalau aku hanya menghantam tubuhnya, dia akan terus bangkit. Aku harus mengguncang jiwa yang dia jual pada kegelapan. Sekar mengepalkan tangan, cahaya biru keemasan mulai memancar dari telapaknya. Jaya menerjang lagi, goloknya menyambar udara, memecah suara angin. Sekar melompat menghindar, lalu melancarkan pukulan ke arah dada Jaya. Dentuman keras terdengar, tubuh Jaya terpental jauh, menghantam dinding kios kayu hingga runtuh. Tapi kali ini berbeda, meski tubuhnya pulih, wajah Jaya mendadak pucat. Matanya memerah, urat-urat lehernya menegang, seakan ada sesuatu yang menyakitinya dari dalam. "Apa yang kau lakukan, Sekar?" teriak Jaya, suaranya serak penuh amarah. Ia merasakan tubuhnya baik-baik saja, tapi hatinya seperti terbakar, dadanya sesak, dan kepalanya berdengung. Sekar melangkah maju dengan tenang. "Itu bukan pukulan untuk tubuhmu, Jaya, itu untuk jiwamu yang sudah kau gadaikan pada kegelapan." Orang-orang yang menonton mulai menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya sejak duel dimulai, Jaya tidak lagi tertawa. Ia justru terlihat goyah, terengah, meski tubuhnya masih berdiri tegak. Seorang pedagang tua berbisik sambil meneteskan air mata, "Sekar, dia berhasil. Dia menemukan cara melawannya." Namun Jaya tidak tinggal diam. Ia meraung marah, matanya makin liar, dan aura hitam semakin pekat mengelilinginya.
Kau pikir bisa menyentuh jiwaku? Aku sudah menyerahkannya pada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirimu. Aku adalah kegelapan itu sendiri. Teriaknya. Dengan dorongan tenaga dalam yang gelap, Jaya menyerang membabi buta, menghancurkan kios-kios yang tersisa. Sekar menahan serangan-serangan itu, tubuhnya diguncang hebat, namun ia tidak mundur. Dengan setiap pukulan Brajamusti yang ia lepaskan, cahaya makin kuat menerangi pasar. Suara dentuman dan cahaya beradu dengan gelap, menciptakan kilatan yang menyilaukan mata. Pertarungan itu tak lagi sekadar fisik, melainkan benturan antara cahaya dan kegelapan, harapan melawan keputusasaan. Di tengah kekacauan itu, Sekar berteriak lantang, suaranya menggema ke seluruh pasar, Jaya. Kegelapan yang kau peluk hanya akan membawamu pada kehancuran. Aku akan membebaskanmu, meski kau sendiri menolaknya. Suaranya mengguncang hati orang-orang yang mendengar, membuat mereka berani keluar dari persembunyian untuk menyaksikan cahaya harapan itu. Tubuh Jaya terhuyung, meski secara kasat mata ia masih berdiri kokoh. Setiap kali Sekar menghantam dengan Brajamusti, bukan luka fisik yang muncul, melainkan jeritan batin yang tak bisa ia sembunyikan. Wajahnya mulai berubah, dari bengis menjadi penuh kebingungan, seolah dua kekuatan beradu dalam dirinya, kegelapan yang ia peluk, dan cahaya yang memaksa masuk. Orang-orang pasar mulai keluar dari persembunyian mereka. Ada yang berani berdiri di balik lapak-lapak yang rusak, ada pula yang memeluk anak-anak sambil berdoa. Mereka semua menatap pertempuran itu dengan mata penuh harap. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Jaya yang selama ini tak terkalahkan tampak goyah. Sekar, lanjutkan, jangan menyerah, teriak seorang pedagang, disambut sorakan lain yang semakin menguatkan semangat Sekar. Namun Jaya meraung keras, suaranya seperti binatang buas terluka. Dari tubuhnya memancar aura hitam pekat yang menggulung, membuat angin berputar liar di sekitarnya. Diam kalian semua, aku penguasa pasar ini, aku abadi, aku tak bisa kalah. Teriaknya sambil menghantam tanah dengan goloknya, hingga bumi berguncang dan kayu-kayu lapak beterbangan. Sekar sempat terdesak, tubuhnya terdorong oleh gelombang tenaga dalam gelap itu. Lututnya bergetar, napasnya terengah, tapi sorot matanya tidak pudar. Ia tahu, saat ini Jaya tidak hanya melawan dirinya, Jaya juga sedang berperang melawan iblis dalam tubuhnya sendiri. Inilah celahnya, pikir Sekar, retakannya mulai terbuka. Dengan langkah mantap, Sekar merapatkan kedua telapak tangannya, lalu menyalurkan tenaga Brajamusti ke dalam satu pukulan yang bercahaya lebih terang dari sebelumnya. Jaya, kau masih manusia, jangan biarkan kegelapan itu mengikatmu. Aku akan menghancurkan ikatanmu dengan iblis itu, meski nyawaku taruhannya. Teriak Sekar lantang, hingga suaranya menggema di seluruh pasar. Pukulan itu menghantam dada Jaya. Ledakan cahaya meledak begitu besar hingga semua orang harus menutup mata. Tubuh Jaya terlempar jauh, berguling di tanah, lalu terkapar. Saat debu mereda, terlihat Jaya menggeliat, memegangi kepalanya, matanya memerah penuh darah. Dari mulutnya keluar teriakan yang bukan hanya suara manusia, ada raungan lain, suara iblis yang terdengar dari balik tenggorokannya. Orang-orang pasar terpaku, mereka menyaksikan tubuh Jaya bergetar hebat, wajahnya berubah-ubah antara manusia dan bayangan hitam yang berusaha keluar. Apa yang kau lakukan padaku, Sekar? Aku tidak bisa menahan. Teriakan Jaya terputus, digantikan suara serak makhluk gaib yang berteriak, dia milikku. Jiwa ini milikku. Sekar berdiri dengan tubuh penuh luka dan keringat, namun sorot matanya tak tergoyahkan. Ia tahu pukulannya sudah mengenai sasaran, jiwa Jaya yang telah lama diperbudak kegelapan. Tapi ia juga sadar, pertempuran baru memasuki babak paling berbahaya. Karena yang akan ia hadapi bukan lagi hanya seorang preman, melainkan iblis yang sesungguhnya mulai menampakkan wujudnya. Tubuh Jaya bergetar hebat, urat-uratnya menonjol seakan hendak pecah. Dari punggungnya memancar asap hitam pekat, menjerit dengan suara yang bukan lagi manusia. Pasar Cikampek bergemuruh oleh raungan mengerikan itu, membuat anak-anak menangis dan orang dewasa berlutut dalam ketakutan. Astagfirullah, apa itu? Teriak seorang pedagang sambil menutup wajahnya dengan kain. Sekar menatap tanpa gentar, meski jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya, Jaya mulai kehilangan wujud manusiawinya. Kulitnya menghitam, matanya menyala merah, dan dari tubuhnya tampak bayangan raksasa yang perlahan terlepas, membentuk sosok menyerupai iblis berwujud asap dengan taring panjang dan sayap compang camping. Itu adalah roh kegelapan yang selama ini membuat Jaya abadi.
Dengan suara bergema yang menggetarkan tanah, iblis itu tertawa. Hahaha, kau pikir bisa membebaskan dia, Sekar? Jiwa manusia ini sudah jadi santapanku. Rawa rontek hanyalah pintu, dan kini aku yang berkuasa. Penuh. Suara itu begitu pekat, seolah langsung menusuk ke telinga siapapun yang mendengarnya. Jaya, yang tubuhnya masih menjadi inang, berteriak lirih di sela jeritan iblis. Sekar, tolong aku tidak bisa melawannya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, suara Jaya terdengar seperti manusia biasa, penuh ketakutan, bukan lagi penguasa pasar yang angkuh. Sekar terdiam sejenak, dalam hatinya ada keraguan, apakah Jaya pantas ditolong, setelah semua dosa dan tirani yang ia lakukan. Namun tatapan mata Jaya, meski dipenuhi darah, menyiratkan penderitaan yang nyata. Sekar mengepalkan tangannya erat-erat. Aku tak boleh memilih benci, tugasku adalah membebaskan. Iblis itu mendengus, lalu mengibaskan sayap bayangan. Angin berdesing kencang, lapak-lapak tersisa ambruk, genteng pasar beterbangan ke udara. Sekar, jika kau menantangku, kau menantang kegelapan itu sendiri. Teriakan iblis mengguncang pasar, membuat tanah bergetar seperti gempa. Orang-orang berteriak histeris, sebagian melarikan diri, sebagian lain tetap bertahan sambil berdoa. Sekar berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka dan darah. Cahaya Brajamusti di tangannya semakin terang, seolah menolak untuk padam. Aku tidak melawan untuk diriku sendiri, katanya lantang, suaranya mengalahkan gemuruh iblis. Aku melawan demi orang-orang pasar ini, dan demi jiwamu, Jaya. Ucapan itu menggema, membangkitkan semangat warga yang mulai berani bersorak kecil. Pertarungan pun memasuki tahap baru. Bukan lagi manusia melawan manusia, melainkan manusia dengan cahaya suci melawan iblis yang haus jiwa. Pasar Cikampek menjadi saksi lahirnya pertempuran antara terang dan gelap, di mana satu pukulan bisa menentukan nasib semua orang. Pasar Cikampek berubah menjadi arena perang yang tak pernah dibayangkan siapapun. Iblis yang bersemayam dalam tubuh Jaya mengeluarkan raungan panjang, suaranya membuat burung-burung beterbangan dari atap pasar dan anjing-anjing kampung melolong tanpa henti. Udara menjadi berat, langit mendung pekat, seolah malam turun secara tiba-tiba. Sekar berdiri di tengah kekacauan itu, tubuhnya berlumuran darah, tapi sorot matanya tidak pernah padam. Brajamusti yang menyala di tangannya menjadikan dirinya satu-satunya cahaya di tengah kegelapan. Aku tak akan mundur, serunya, lalu melompat maju, melesat bagai kilat, menghantam tubuh iblis dengan pukulan bercahaya. Benturan itu memekakkan telinga, cahaya dan kegelapan saling bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang meluluh lantakkan lapak-lapak di sekitarnya. Orang-orang yang masih bertahan berteriak, tubuh mereka terlempar oleh hembusan angin pertempuran. Beberapa dari mereka berlutut, merapatkan tangan sambil berdoa, "Ya Allah, lindungi Sekar." Iblis itu tidak tinggal diam. Sayap hitamnya mengepak kuat, lalu dari mulutnya keluar semburan api pekat yang meluncur ke arah Sekar. Dengan refleks, Sekar mengangkat kedua tangannya, memanggil Brajamusti untuk membentuk perisai cahaya. Api itu menghantamnya keras, membuat tubuhnya terdorong jauh ke belakang, menabrak tiang kayu pasar hingga roboh. Sekar terbatuk, darah segar keluar dari mulutnya. Tubuhnya gemetar, tapi matanya kembali menatap lurus ke arah iblis. Jika aku kalah sekarang, semua orang akan binasa, pikirnya. Ia menggertakkan giginya, lalu berdiri lagi. Aku tidak akan menyerah, meski nyawaku harus jadi taruhan. Suaranya lantang, membuat semangat orang-orang kembali berkobar. Orang-orang pasar mulai bersatu, meski dalam ketakutan. Ada yang melantunkan doa keras-keras, ada yang menyalakan obor untuk menerangi Sekar. Suara mereka bergema, menjadi irama spiritual yang mendukung perjuangannya. Sekar merasakan getaran doa itu mengalir masuk ke dalam tubuhnya, menyatu dengan tenaga Brajamusti, membuat cahaya di tangannya semakin menyilaukan. Melihat itu, iblis meraung geram. Berani sekali kalian semua ikut campur. Kalian semua akan binasa bersamanya. Tubuhnya semakin membesar, menjulang lebih tinggi dari atap pasar, menutupi langit yang sudah gelap. Aura kebencian menyelimuti pasar, membuat hawa panas menyesakkan dada. Namun di tengah kegelapan itu, cahaya Sekar tetap berkobar, tidak padam. Pertempuran kembali pecah. Cahaya melawan kegelapan, doa melawan kutukan, keberanian melawan keputusasaan. Dan seluruh pasar Cikampek menjadi saksi, inilah perang penentu, bukan hanya untuk Jaya, tapi juga untuk semua jiwa yang pernah hidup dalam bayang-bayang tiraninya.
Asap hitam menutupi sebagian besar langit Cikampek. Pasar yang dulunya penuh warna kini hanya tersisa puing dan api kecil yang menyala di sana-sini. Namun di tengah kegelapan itu, suara doa warga menggema, semakin keras, semakin padu, seolah menjadi dinding tak terlihat yang melindungi Sekar dari amukan iblis jaya. Seorang kiai tua yang sejak awal menyaksikan kejadian itu berdiri di tengah kerumunan. Dengan suara serak tapi tegas, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci. Warga pasar mengikuti, sebagian menangis, sebagian menggenggam tangan anak-anak mereka erat-erat. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu yang berjuang untuk kebenaran ini, teriak sang kiai. Suara itu menyalakan bara keberanian di hati semua orang. Sekar yang hampir terjatuh merasakan hawa hangat memasuki tubuhnya. Brajamusti di tangannya bergetar, lalu cahaya putihnya memancar lebih terang daripada sebelumnya, menembus kabut hitam yang membelenggu pasar. Ia terhuyung, menatap tangannya dengan heran. Kekuatan ini, bukan hanya dari diriku, ini dari doa mereka. Bisiknya lirih. Iblis jaya meraung marah. Hentikan doa itu. Mereka hanyalah manusia lemah. Aku akan membinasakan kalian semua. Tubuhnya membesar lebih menyeramkan, sayap hitamnya mengepak hingga menimbulkan badai yang menyapu atap-atap rumah. Namun semakin keras ia meraung, semakin kuat pula doa warga bergema, melawan gelombang ketakutan yang ia ciptakan. Warga pasar, yang dulunya hanya korban dan penonton, kini bangkit sebagai bagian dari perlawanan. Mereka menyalakan obor, berdiri membentuk lingkaran, melantunkan doa sambil menatap Sekar yang berhadapan dengan kegelapan. Sekar, kau tidak sendiri, teriak seorang ibu penjual sayur, suaranya pecah oleh tangis. Cahaya Brajamusti kini memancar hingga ke langit, seolah menantang awan gelap yang diturunkan iblis. Sekar menutup mata, merasakan energi doa itu menyatu dengan napasnya. Saat ia membuka mata kembali, tatapannya tajam, penuh keyakinan. Jika kegelapan ingin menelan Cikampek, maka biarlah aku jadi cahaya yang terakhir berdiri. Serunya dengan lantang. Iblis jaya terdiam sejenak, seolah merasakan perlawanan yang mulai mengguncang penguasaannya. Namun kemudian ia menggeram, kalau begitu, bersiaplah mati, Sekar. Doa mereka tak akan menyelamatkanmu dari cengkeramanku. Ia mengangkat kedua tangannya yang berubah menjadi cakar raksasa, siap menghantam Sekar dengan kekuatan penuh. Detik itu, udara berhenti bergerak. Warga menahan napas. Pertarungan antara doa dan kutukan, antara cahaya dan kegelapan, sudah berada di titik paling genting. Pasar Cikampek tidak hanya menjadi medan perang, tapi juga altar pengorbanan, tempat di mana harapan seluruh rakyat bertumpu pada satu sosok, Sekar, sang penjual cabai dengan ajian Brajamusti. Cakar raksasa iblis jaya menghantam Sekar dengan kekuatan penuh. Ledakan dahsyat tercipta, membuat tanah pasar bergetar keras seolah gempa melanda. Tubuh Sekar terpental jauh, menghantam beberapa lapak yang langsung hancur berkeping-keping. Suara teriakan warga menggema, sebagian menutup mata tak sanggup melihat. Sekar terbaring di tanah, darah mengucur dari mulut dan dahinya. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun dengan berat. Tangannya yang memegang cahaya Brajamusti bergetar hebat, seolah cahaya itu mulai meredup. Tidak, aku belum boleh menyerah, bisiknya, meski suaranya hampir tak terdengar. Melihat itu, iblis jaya tertawa keras, suaranya menggema mengerikan. Lihatlah, pahlawan kalian hanyalah gadis lemah. Doa kalian tak ada artinya di hadapan kegelapan abadi. Sayap hitamnya mengepak sekali lagi, menghembuskan badai panas yang membuat api semakin melahap puing-puing pasar. Warga yang melihat Sekar terkapar mulai kehilangan harapan. Seorang ibu berlutut, menangis sejadi-jadinya, Sekar, bangunlah, jangan tinggalkan kami. Namun kiai tua segera berdiri, mengangkat tangannya, menyerukan, jangan berhenti berdoa. Justru sekaranglah doa kita paling dibutuhkan. Jangan biarkan kegelapan ini menang. Suara doa kembali bergema, kali ini lebih lirih, bercampur dengan isak tangis. Meski hati mereka gentar, mereka tetap bertahan, berharap keajaiban akan terjadi. Cahaya kecil dari Brajamusti di tangan Sekar berkilat sekali, lalu meredup kembali, seolah masih berjuang untuk tidak padam. Sekar memejamkan mata. Dalam kegelapan batinnya, ia melihat bayangan ibunya, wajahnya penuh kasih. Nak, jangan takut. Ingatlah, kekuatan sejati bukan hanya dari ilmu, tapi dari cinta dan doa orang-orang yang percaya padamu. Bisikan itu membuat air mata Sekar mengalir pelan di pipinya. Dengan sisa tenaga, Sekar mencoba bangkit. Tangannya meraih tanah, tubuhnya bergetar hebat,
tapi matanya kembali terbuka. Meski cahaya Brajamusti hanya setitik, namun tatapannya tajam penuh perlawanan. Warga yang melihat itu mulai kembali berteriak, "Sekar masih hidup. Sekar belum kalah." Iblis Jaya mendesis marah, lalu bersiap menyerang lagi. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sekar berdiri dengan langkah goyah, tapi wajahnya tenang. "Aku tidak sendiri. Selama doa mereka menyertaiku, aku tak akan pernah tumbang," ucapnya lantang. Cahaya Brajamusti mulai berdenyut, perlahan membesar, seakan bersiap melawan kegelapan sekali lagi. Saat cahaya Brajamusti berdenyut semakin terang, tiba-tiba tubuh Sekar tersentak. Dunia di sekitarnya lenyap, digantikan oleh ruang kosong berwarna kelam. Angin dingin berhembus, dan di hadapannya berdiri sosok Jaya, bukan iblis, melainkan Jaya yang asli, dengan mata sayu penuh kelelahan. Di belakangnya, bayangan hitam iblis meringkuk, berusaha merantai jiwanya. Sekar menatap Jaya dalam-dalam. "Jaya, kau masih ada di sana," ucapnya lirih. Jaya tertunduk, suaranya serak. "Aku sudah lama hilang, Sekar. Aku tak bisa melawan, iblis ini sudah menelanku habis." Tatapannya penuh putus asa, seperti manusia yang sudah lama terjebak dalam mimpi buruk. "Tidak," Sekar menggeleng keras, cahaya Brajamusti menyala di tangannya. "Kau bukan iblis, Jaya. Aku tahu hatimu dulu pernah melindungi orang-orang pasar, meski caramu salah. Aku percaya, kau bisa kembali." Suaranya menggema, seolah menyusup langsung ke dalam jiwa Jaya yang rapuh. Bayangan hitam di belakang Jaya meraung. "Jangan dengarkan dia, kau sudah milikku. Kau lahir dari kebencian, dari kekerasan, dari darah. Hanya aku yang abadi." Rantai hitam menegang, melilit tubuh Jaya makin erat. Jaya menjerit kesakitan, wajahnya memucat seolah hampir hancur. Sekar melangkah maju, menentang pusaran gelap yang berusaha menahannya. "Jaya, ingatlah, suara orang-orang pasar yang dulu kau sebut keluarga. Ingatlah aroma nasi goreng langgananmu, tawa anak-anak kecil yang dulu berlari di sekitarmu. Kau bukan kegelapan, kau adalah manusia." Ucapannya membuat cahaya di sekitar mulai menembus rantai hitam. Air mata menetes di wajah Jaya. Ia bergetar, mencoba meraih tangan Sekar. Aku ingin bebas, tapi aku takut." Sekar mengulurkan tangan, cahaya Brajamusti bergetar hebat. "Kau tidak sendirian, aku di sini, warga pasar di sini, Tuhan pun tidak pernah meninggalkanmu." Jeritan iblis semakin keras, tubuh bayangan hitam mulai retak oleh sinar Brajamusti. Rantai yang melilit Jaya pecah satu demi satu, hingga akhirnya ia terlepas, jatuh terduduk di tanah kosong itu. Sekar meraih tangannya, dan untuk pertama kalinya mata Jaya kembali bercahaya, meski samar. Namun sebelum keduanya sempat bernapas lega, bayangan iblis itu mengamuk. "Kalian pikir bisa mengusirku begitu saja? Jika aku tidak bisa memiliki Jaya, maka aku akan menghancurkan tubuhnya bersama kalian semua." Ia berubah menjadi pusaran hitam raksasa yang siap menelan Sekar dan Jaya sekaligus. Pertarungan batin pun memasuki titik paling genting. Pusaran kegelapan yang lahir dari tubuh iblis meraung, suaranya memekakkan telinga hingga Sekar hampir kehilangan keseimbangan. Bayangan itu menjulang bagaikan badai hitam, berputar cepat sambil mengeluarkan tangan-tangan raksasa yang mencoba meraih Jaya. Sekar berusaha menahan cahaya Brajamusti, tapi tubuhnya bergetar hebat, seolah seluruh kekuatan hidupnya sedang terkuras. Jaya yang baru saja terbebas dari rantai kegelapan jatuh berlutut, wajahnya pucat. "Sekar, jangan, kau sudah terluka parah. Biarkan aku saja yang ditelan," suaranya lirih penuh keputusasaan. Namun Sekar menoleh padanya dengan sorot mata tajam. "Tidak, Jaya, aku tidak berjuang sejauh ini hanya untuk melihatmu menyerah lagi. Jika aku jatuh, maka kita harus jatuh bersama, tapi tidak dengan cara kalah." Bayangan iblis tertawa menghina, suaranya menggema ribuan kali. "Kalian pikir cinta, doa, atau harapan bisa melawan kekekalan gelap? Aku adalah amarah dunia, aku adalah dendam manusia. Aku akan menelan jiwa kalian hingga hanya tersisa abu." Gelombang kegelapan meluncur deras, menghantam Sekar dan Jaya seperti tsunami hitam. Sekar berteriak, mengangkat kedua tangannya. Cahaya Brajamusti memancar, membentuk perisai bercahaya. Dentuman keras terdengar, cahaya dan kegelapan bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengguncang ruang batin itu. Tubuh Sekar terhempas mundur, darah segar menyembur dari bibirnya, namun ia tetap berdiri. "Aku tidak akan kalah," desisnya. Melihat itu, Jaya tertegun.
Air matanya jatuh. Ia melihat gadis yang dulu hanya dianggap lemah, kini berdiri menantang kegelapan demi menyelamatkan dirinya. Sekar, mengapa sejauh ini kau mau berkorban untukku? Tanyanya dengan suara gemetar. Sekar menoleh, tersenyum meski tubuhnya goyah. Karena aku percaya, di balik semua luka, hatimu masih manusia. Bayangan iblis makin murka. Ia mengumpulkan kekuatan terakhirnya, berubah menjadi naga hitam raksasa dengan mata menyala merah. Api hitam menyembur dari mulutnya, panasnya membakar udara di sekitar. Sekar hampir terjatuh, tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga. Namun tiba-tiba, Jaya berdiri di sampingnya, menatap naga itu dengan tekad yang baru. Jaya menggenggam tangan Sekar, lalu cahaya Brajamusti meresap juga ke dalam dirinya. Tubuhnya bergetar, namun tatapannya kini penuh keberanian. Sekar, izinkan aku melawan bersamamu. Jika memang harus mati, aku ingin mati menebus dosaku, bukan dalam pelukan iblis. Cahaya mulai menyelimuti keduanya, menyatu dalam kilatan yang lebih terang dari sebelumnya. Naga kegelapan meraung, lalu meluncur dengan amukan terakhirnya. Sekar dan Jaya menjerit bersamaan, mengangkat tangan ke depan, memancarkan cahaya Brajamusti yang kini bercampur dengan energi jiwa Jaya. Terjadi benturan terakhir, cahaya dan kegelapan bertarung memperebutkan tahta jiwa. Ruang kosong itu bergetar hebat, seolah dunia akan runtuh. Ledakan cahaya dan kegelapan bertabrakan, menciptakan badai energi yang hampir memecah ruang batin itu. Tubuh Sekar dan Jaya bergetar hebat, seakan tulang mereka akan hancur berkeping. Teriakan naga iblis bergema, berusaha menelan cahaya Brajamusti, namun sorot matanya perlahan retak, kulit hitamnya mengelupas seperti arang terbakar. Sekar merasakan tubuhnya hampir runtuh. Napasnya terputus-putus, darah mengalir dari mulutnya. Tapi ketika ia melirik Jaya di sampingnya, yang kini menggenggam tangannya erat, dengan wajah penuh tekad, ia mendapatkan kekuatan baru. Jaya, bertahanlah. Ini saatnya kita akhiri bersama, bisiknya dengan suara bergetar. Mata Jaya bersinar untuk pertama kalinya. Aku tidak ingin lagi jadi budak kegelapan. Aku ingin menebus semua dosaku, Sekar. Jika cahaya ini bisa menghancurkan iblis itu, maka gunakan juga hidupku. Kata-kata itu membuat energi Brajamusti semakin berkobar, kali ini bukan hanya berasal dari Sekar, tapi juga dari penyesalan dan keberanian Jaya. Naga kegelapan meraung, tubuhnya terbelah oleh cahaya yang makin terang. Tidak, aku adalah amarah dunia, aku abadi, kalian tak bisa menghapusku, teriaknya. Namun cahaya Brajamusti menembus dada naga itu, memecahkan inti hitam yang menjadi sumber kekuatannya. Suara jeritan panjang memenuhi udara, sebelum perlahan-lahan tubuh naga hancur menjadi debu. Sekar hampir roboh, namun Jaya menopangnya. Tubuh mereka berdua diselimuti cahaya putih yang lembut. Ruang kosong yang tadinya kelam berubah perlahan menjadi langit cerah, dengan angin hangat berhembus. Untuk pertama kalinya, keduanya merasakan ketenangan dalam jiwa Jaya yang dulu dipenjara kegelapan. Sekar, kau menyelamatkanku, ucap Jaya lirih, menatap gadis itu dengan mata berkaca-kaca. Sekar tersenyum samar meski lemah. Tidak, Jaya, kau sendiri yang memilih untuk bebas. Aku hanya membukakan jalan. Tangan mereka masih saling menggenggam, seolah menandai bahwa pertarungan itu bukan hanya melawan iblis, tapi juga melawan keputusasaan dalam diri. Namun, sebelum mereka bisa menikmati kedamaian itu, cahaya Brajamusti yang menyelimuti tubuh Sekar mulai meredup. Gadis itu terhuyung, wajahnya pucat pasi. Sekar, apa yang terjadi? Jaya berteriak panik. Sekar menunduk, tersenyum getir. Aku sudah terlalu banyak menguras tenaga. Mungkin ini adalah harga dari cahaya terakhirku. Jaya mengguncang tubuhnya, menolak kenyataan. Tidak, kau tidak boleh pergi. Aku baru saja menemukan diriku kembali karena kau. Air matanya jatuh deras. Tapi Sekar hanya menatapnya dengan tenang, suaranya lirih namun jelas. Jaya, jika aku harus pergi, maka lanjutkan hidupmu. Jadilah pelindung bagi orang-orang pasar, dan jangan pernah kembali ke jalan lama. Jaya memeluk tubuh Sekar yang kian lemah, merasakan dinginnya darah yang mengalir di telapak tangannya. Pasar Cikampek yang sebelumnya riuh dengan jerit dan teror kini seakan sunyi, hanya menyisakan desau angin yang membawa aroma cabai dan tanah basah. Orang-orang yang tadinya bersembunyi perlahan keluar, menatap dua sosok itu dengan campuran harap dan takut. Sekar mengangkat tangannya yang gemetar, menyentuh pipi Jaya. Matanya masih menyala lembut, meski cahaya Brajamusti di tubuhnya semakin padam.
Jaya, aku percaya padamu. Kau bukan lagi preman pasar yang dulu, kau sudah berubah. Aku titipkan pasar ini, aku titipkan orang-orang yang selama ini kau sakiti. Lindungi mereka, sebagaimana kau ingin melindungiku. Air mata Jaya jatuh membasahi tangan gadis itu. Sekar, jangan bicara begitu. Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpamu. Suaranya pecah, penuh kepedihan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sekar tersenyum samar, lalu berbisik, kau akan tahu, karena cinta bukan untuk dimiliki, Jaya. Cinta adalah pengorbanan. Tubuh Sekar semakin berat dalam pelukan Jaya. Cahaya Brajamusti di dadanya menyala sekali lagi, kali ini lebih terang dari sebelumnya, lalu menyebar melingkupi seluruh pasar. Orang-orang menutup mata, terhanyut dalam hangatnya sinar itu. Luka-luka, mereka sembuh, rasa takut mereka sirna, dan hati mereka terasa tenang. Itu adalah warisan terakhir Sekar, cahaya yang menyembuhkan. Saat sinar itu mereda, tubuh Sekar perlahan terkulai. Nafasnya terhenti, namun wajahnya tetap memancarkan ketenangan, seolah ia tidur dengan damai. Jaya berteriak histeris, memeluknya erat, menolak kenyataan bahwa satu-satunya cahaya hidupnya telah padam. Orang-orang pasar menunduk, sebagian menangis, sebagian berdoa, menyadari bahwa gadis sederhana itu telah mengorbankan segalanya demi mereka. Dengan tangan bergetar, Jaya mengangkat tubuh Sekar ke pelukannya dan berdiri. Wajahnya basah oleh air mata, tapi sorot matanya telah berubah. Ia bukan lagi Jaya sang preman, melainkan seorang lelaki yang bersumpah menjaga warisan seorang gadis penjual cabai yang berhati pahlawan. Aku bersumpah, mulai hari ini, tidak ada lagi yang akan ditindas di pasar ini. Demi kau, Sekar. Langit Cikampek tampak cerah, cahaya matahari menembus awan, seakan alam sendiri memberi penghormatan pada pengorbanan Sekar. Orang-orang pasar bersatu di sekitar Jaya, bukan lagi dengan rasa takut, melainkan dengan harapan baru. Mereka melihatnya sebagai pemimpin, bukan karena kekerasannya, tapi karena tekadnya untuk melanjutkan jalan yang Sekar tinggalkan. Dan sejak hari itu, nama Sekar dikenang sebagai cahaya pasar Cikampek. Legenda tentang gadis penjual cabai yang memiliki ajian Brajamusti diceritakan dari generasi ke generasi. Sedangkan Jaya menjalani hidupnya dalam penebusan, memimpin pasar dengan keadilan, selalu membawa bayangan wajah Sekar dalam hatinya. Sebuah akhir yang pahit sekaligus abadi, kisah cinta, pengorbanan, dan cahaya yang tak pernah benar-benar padam.